Shalom. Shalom. Nah, apa kabar semua adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Pastinya luar biasa semua ya Kak Cika, Kak Jojo ya. Kakak-kakak juga gimana nih? Sehat kan? Sehat. Oh, puji Tuhan. Oh ya adik-adik. Nah, kakak juga sekalian mau ngetes Kak Jojo sama Kak Cika. Masih inget nggak Yel-Yel Gereja Anak Holy Kids? Masih ingat dong. Oh, Kak Jojo masih ingat. Kak Cika masih ingat nggak? Masih ingat ya? Kayaknya ingat kayaknya. Ingat ya. Kalau gitu adik-adik gimana nih di rumah? Masih ingat kan tentunya? Nah, kita mau sama-sama yuk siapkan Yel-Yel Holy Kids. Kalau Kak Vera bilang nanti kakak-kakak bantu ya. Holy Kids, hebat. Oke, Laskar Yesus. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi Kak, sekali lagi. Yo, lebih semangat ya. Holy Kids, hebat. Oke, Laskar Yesus. Yes, yes, yes. Nah sekarang adik-adik sendiri deh, Kak Vera mau dengar, Kak Jojo sama Kak Cika juga mau dengar. Coba adik-adik di rumah gimana? Holy Kids. Oh, semangat juga, kita kasih tepuk tangan yuk Kayu. Oke, hebat-hebat anak Holy Kids ya. Masih apa Kak? Masih ingat. Udah lama banget. Sudah lama kita tidak berjumpa ya Kak. Oke, yuk adik-adik kita sekarang mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Yuk kita mau gerakan badan kita, semua yang di tubuh kita ya, kita mau gerakan ya Kak ya. Kita mau nyanyikan hai semua. Adik-adik siap semua. Hai semua anak-anak Tuhan, bertepuk tangan bersama-sama. Hai semua, lihat kanan kiri.
adik-adik, kali ini kita akan main games bareng-bareng. Nah, nama gamesnya itu adalah kata Yesus. Jadi peraturannya itu kalau kakak bilang kata Yesus melompat ke kiri, semuanya kakak-kakak dan adik-adik melompat ke kiri. Tapi kalau tidak ada perintah dengan kata Yesus, berarti adik-adik gak usah melompat, gak usah ikutin kata-kata dari instruksi dari kakak. Nah seperti itu ya, coba kita contohin. Oke, Ayo siap, Kak Kak. Vera, Kak Cika. Siap. Yuk, Kak Cika sini Kak. Kita main ya Kak Jojo. Kak Jojo yang buat soal. Kata Yesus melompat ke depan. Tuh, langsung ya Nah Kak. seperti itu ya adik-adik. Oke, Nah, ya. Contoh. itu ya, Kak. contoh. Nah ayo kita, Serius. Yang serius. Sekarang serius. ayo. Kata Yesus melompat ke depan. Kata Yesus melompat ke belakang. Melompat ke depan. Ayo. Kak Cika salah nih. Ayo ulang. Ayo kita melompat ke kiri. Nah seperti itu adik-adik. Kata Yesus melompat ke kiri. Kata Yesus melompat ke depan. Depan. Kata Yesus melompat ke belakang. Lompat ke kiri. Gerak. Cuma gini doang Kak. Nah, Nah adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan dan bermain games. Kini tiba saatnya untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat satu lagu pujian. Menyembah
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa dulu. Semua tutup mata, lipat tangannya. Dan ikuti Kak Susi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kesungguh-sungguhan di hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar adik-adik? Hari ini walaupun kita masih belum bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bermain games. Jadi kangen ya dengan suasana gereja. Tapi walaupun kita beribadah di rumah, kakak harapkan adik-adik tetap bersuka cita. Dan saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, bulan ini kita terus berbicara tentang mujizat Tuhan. Masih ingat apa yang kita pelajari di dalam mujizat Tuhan? Sebetulnya banyak sekali mujizat Tuhan itu, ya. Tapi ada beberapa yang kita pelajari di dalam bulan ini. Adik-adik masih ingat waktu Tuhan Yesus sedang berbicara di sebuah rumah, tiba-tiba dari atap ada yang turun. Ingat apa? Iya, betul. Itu adalah orang lumpuh yang diturunkan oleh sahabat-sahabatnya dari atap gereja. Dan Tuhan bisa menyembuhkan. Hebat ya Tuhan kita ya. Orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa bangun sama sekali. Tapi Tuhan bisa buat jadi bisa berjalan lagi. Luar biasa memang Tuhan kita. Ada mujizat yang lain. Waktu itu Tuhan sedang berjalan ke sebuah daerah. Gelap. Dan tempat itu menakutkan. Masih ada yang ingat? Apa? Iya betul. Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan di daerah Gadara. Orang itu dirantai, diikat, tapi bisa lepas. Dan tinggalnya di mana? Di kuburan. Wah, takut ya. Orang ini disebut legion waktu Tuhan tanya. Kenapa disebut legion? Karena ternyata banyak sekali roh jahat yang ada di dalam orang itu. Dan waktu orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tahu pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Dan setan-setan berbicara kepada Tuhan, jangan usir kami dari tempat ini jauh-jauh, biar kami masuk ke babi-babi itu. Dan betul adik-adik, roh jahat itu pindah ke babi-babi. Dan babi-babi itu di luar kendali, mereka berlari, akhirnya banyak yang tenggelam. Dan yang paling penting adalah orang yang kerasukan setan itu bisa sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Iya betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu memang hebat, luar biasa. Yang kita pelajari lagi tentang mujizat Tuhan apa? Ya ini. Waktu itu Tuhan Yesus sedang naik perahu bersama dengan murid-muridnya. Di tengah danau tiba-tiba ada ombak yang besar, ada angin yang besar. Kencang sekali sampai murid-muridnya takut. Tuhan Yesus bangun, karena apa? Tuhan Yesus sedang tidur. Murid-muridnya ketakutan, kesana kesini melihat ombak. Takut apa? Takut tenggelam. Waktu mereka ketakutan, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun dan bertanya kepada murid-muridnya, kenapa kamu tidak percaya? Dan Tuhan Yesus berdiri di perahu, di ujung perahu, dan dia menghardik angin yang keras, yang kencang itu, dan ombak yang besar itu. Tenanglah. Dan adik-adik sudah tahu ya, apa akibatnya waktu Tuhan menghardik badai, angin, topan, dan ombak yang besar itu. Tiba-tiba semua jadi tenang lagi, ombaknya menjadi tenang, anginnya juga menjadi tenang. Dan seharusnya murid-murid Tuhan Yesus percaya bahwa memang Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa membuat segala mujizat. Apapun bisa Tuhan lakukan. Bahkan hal-hal yang mustahil buat kita sebagai manusia. Ada satu lagi mujizat Tuhan yang adik-adik pasti sudah sering dengar.
Ada seorang anak kecil yang mengikuti Tuhan Yesus bersama dengan ribuan orang. Laki-lakinya ada 5.000, belum perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus melihat orang-orang banyak itu mengikuti Yesus sampai sore. Pasti mereka kelaparan karena banyak yang tidak membawa makanan. Tapi Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Ada seorang anak kecil yang membawa apa? Ada yang masih ingat nggak? Coba jawab, ayo. Bawa apa anak ini? Iya betul, dia membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan ini, Tuhan bisa buat mujizat yang luar biasa. 5.000 orang bahkan lebih, semua kenyang. Bahkan ada lebihnya berapa keranjang? Ada yang masih ingat? 12 keranjang sisanya. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Mujizat Tuhan itu banyak banget. Itu baru contoh aja. Baru beberapa yang kita pelajari. Tapi hari ini Kak Susi mau ingatkan kepada adik-adik. Bahwa Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita yang sanggup melakukan segala mujizat. Dulu yang kita pelajari di dalam Alkitab. Tuhan Yesus yang sama dengan kita sekarang kita kenal. Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik. Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang mustahil, yang enggak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi ada 2 hal yang harus kita betul-betul yakini. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita apapun keadaan kita. Hari-hari ini mungkin papa mama kita semua sering dengar berita takut dengan virus-virus yang begitu bahaya buat kita. Sampai kita tidak boleh keluar rumah. Tuhan bisa tolong kita? Pasti bisa Tuhan tolong kita. Tapi kita juga harus menjaga. Kita disarankan tidak boleh keluar rumah. Adik-adik jangan keluar rumah dulu. Ya, dan berdoa Tuhan akan menolong kita, Tuhan pasti akan melindungi kita. Bahkan sampai saat ini kita semua ada di dalam keadaan sehat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Wah, sungguh luar biasa ya. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ingat, ada contoh tokoh di dalam Alkitab yang lari dari Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya dia ditelan oleh ikan besar. Wah, siapa ya? Iya, Yunus. Kalau dia lari dari Tuhan, dia ditelan ikan besar. Karena Tuhan mau Yunus taat kepada dia. Tuhan juga tidak mau kita jauh dari Tuhan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nggak akan kecepatan, nggak akan kelamaan. Karena Tuhan paling tahu waktu yang tepat untuk Tuhan menolong kita. Nah adik-adik, kalau hari-hari ini kita harus banyak diam di rumah. Kita harus belajar dari rumah. Bahkan kita tidak bisa beribadah. Tapi kita harus tetap percaya bahwa di dalam segala keadaan apapun, di dalam situasi apapun, sesulit apapun, Tuhan bisa menolong kita. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kita. Baiklah, kalau adik-adik tetap mau percaya kepada Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Semua tutup mata, lipat tangannya. Letakkan tangan kalian di dada, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Allah yang sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan adalah pembuat mujizat. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa mujizat yang sama masih Tuhan bisa lakukan saat-saat ini. Mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami kesulitan Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa menolong kami. Kami berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik kami yang di rumah. Mari Tuhan, Engkau akan menjamah setiap mereka. Engkau akan menolong setiap mereka. Apapun menjadi kesulitan mereka, menjadi kesedihan mereka. Tuhan yang akan menolong setiap adik-adik kami. Walaupun kami tidak bisa bertemu, tetapi Tuhan akan menyertai setiap adik-adik kami, melindungi adik-adik kami dengan keluarga mereka. Dan Tuhan akan menyertai di tengah situasi yang sulit yang kami rasakan di kota Tasikmalaya, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami tetap percaya
bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang indah kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya, kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom sahabat Holy yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Dahsyat dan luar biasa dong. Oh ya adik-adik, masih ingat gak dengan yel-yel gereja anak? Kalau Kak Yunus bilang Holy Kid, adik-adik semua teriak hebat, oke. Laskar Yesus, yes, yes, yes. Semuanya mengerti? Siap. Holy Kid, hebat, oke. Laskar Yesus, yes, yes, yes. Hari ini Kak Yunus akan berikan pengumuman penting kepada adik-adik dan papi mami yang ada di rumah. Pengumuman yang pertama, ibadah gereja anak hari Minggu akan tetap terus kami update kepada orang tua, baik lewat pesan WA, telepon, SMS, maupun lewat Facebook gereja anak Holy Kids. Secepatnya akan kami sampaikan. Kemudian yang kedua, kakak-kakak harap kita semua tetap terus menjaga kesehatan badan kita, meskipun adik-adik di dalam rumah. Adik-adik, kalau bisa setiap pagi kita menjemur tubuh kita di bawah sinar matahari. Jangan lupa juga minum vitamin, makan buah dan sayur. Kemudian yang selanjutnya, sebelum makan kita harus mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Oh ya adik-adik, ada juga nih PR buat papi mami. Papi mami, tolong ajak adik-adik untuk tetap terus berdoa buat bangsa Indonesia dan buat kota Tasikmalaya, supaya kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat untuk menghadapi hari-hari ini. Adik-adik gak usah takut, adik-adik gak usah cemas. 1 bulan ini kita belajar tentang mujizat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sanggup melakukan mujizatnya bagi kehidupan kita hari-hari ini. Dan kita tetap terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Demikian pengumuman dari Kak Yunus. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. See you, God bless you.